Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sehat Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu tentang mencuci tangan pakai sabun ya. Jadi untuk mencegah stunting ini juga itu harus didasari dengan pola hidup sehat. Salah satunya yaitu cuci tangan pakai sabun. Sebelum kita melanjut kepada materi ini, saya akan menanyakan dulu tentang materi yang sudah kita pelajari di bulan lalu ya Bu ya, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan ibu hamil dan gizi balita Bu ya. Kemarin dapat bantuan kemarin sudah digunakan dengan baik Bu? Sudah Bu ya, alhamdulillah. Untuk membeli apa aja Bu? Susu, beras, dan lain sebagainya. Ya, yang penting itu untuk kebutuhan keluarga kita agar anak-anak kita tumbuh sehat dan tidak stunting gitu. Jadi di sini nanti untuk pembelajaran kita mengenai cuci tangan pakai sabun nanti sebenarnya ini ada prakteknya Bu ya. Jadi nanti kita praktekkan bagaimana cuci tangan pakai sabun yang benar dan baik, makan ya Bu. Biasanya Ibu seberapa sering Bu cuci tangan Bu? Ya sesering mungkin Mas. Sesering mungkin ya. Biasanya setiap sehabis apa atau sebelum apa cuci tangan Bu? Sebelum masak. Sebelum masak. Sesudah masak, mau makan. Oh iya, itu habis pegang apa yang itu biasanya pakai sabun atau hanya pakai air aja? Pakai sabun Bu ya. Oke, terima kasih. Berarti Ibu sudah menerapkan salah satu pola hidup sehat gitu Bu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kemudian waktu-waktu untuk mencuci tangan ini Bu ya. Jadi ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama itu adalah sebelum makan Bu ya, perlu diingat. Yang kedua setelah BAB ya, atau setelah buang air kecil itu juga harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian sebelum menyentuh makanan, kemudian sebelum menyusui anak itu juga kita harus cuci tangan dulu. Kemudian setelah beraktivitas, contohnya setelah kita menyapu atau dari kebun dan lain sebagainya, apakah kita melakukan aktivitas itu juga harus cuci tangan pakai sabun Bu ya. Kemudian sebelum mengolah makanan, sebelum masak itu kita harus mencuci tangan pakai sabun. Itu pentingnya mencuci tangan pakai sabun Bu ya. Kemudian saya minta berkelompok Bu. Kita enaknya 2 kelompok aja Bu ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya ingin menanya, silahkan didiskusikan hal-hal apa saja yang sulit, artinya yang menghalangi Ibu untuk mencuci tangan pakai sabun. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang mudah. Yang mudah dalam mencuci tangan pakai sabun. Itu monggo silakan didiskusikan dulu 2 kelompok ini, nanti saya tanyakan. Monggo silakan didiskusikan Bu. Nanti saya kasih waktu beberapa menit Bu, nanti akan saya tanyakan. Cukup Bu ya. Ya, oke. Sekarang saya akan menanyakan dulu. Anggap saja ini kelompok 1 sebelah kanan dan sebelah kiri kelompok 2. Saya akan menanyakan dulu ke kelompok 1 hal-hal yang sulit dalam mencuci tangan pakai sabun itu apa Bu, yang menghalangi? Belum terbiasa. Terus ada lagi? Jika ada mungkin apa ya? Belum punya tempat fasilitasnya untuk cuci tangan. Terus kalau hal yang mudahnya Bu? Mudahnya karena kita
sudah terbiasa mau apa-apa cuci tangan. Jadi Kita mudah jadi udah terbiasa, jadi apa-apa langsung cuci tangan gitu lah Bu ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 2. Monggo siapa yang mewakili untuk menjawab kesulitannya apa Bu? Apa Bu ketua Iya, kelompok? yang pertama kalau kesulitannya itu mungkin karena belum terbiasa. Iya. Kalau kita sedang beraktivitas di kebun itu kan yang jelas nggak bawa sabun. Bun ya betul. Kalau mudahnya ya mungkin kalau di rumah tempat mungkin udah ada, sabun sudah ada, itu ya kita mungkin Ya, lebih- sewaktu-waktu lah kita sewaktu-waktu mengerjakan apa pasti lebih cuci mudah. tangan gitu. Oh iya. Terima kasih. Kemudian kalau untuk mudahnya Untuk yang mudah ya kalau kita beraktivitas di rumah itu kan yang jelas dekat sama air, mudah cari air. Terus Sabun kalau pasti sabun itu kan sudah pasti ada, itu ya mungkin lebih mudah cuci tangan. oh iya betul sekali. Terima kasih kepada kelompok 2. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu. Seneng ya adik-adiknya ya. Nah, karena kita di sini jangan usah tegang Bu, kita sambil senang-senang aja Bu ya. Jadi biasanya ibu-ibu ini berapa lama Bu dalam mencuci tangan pakai sabun ini? Lamanya mencuci tangan 5 menit paling Pak. 5 menit Nggak sampai. sampai ya. Ya mungkin sampai bersih lah Pak. Sampai Iya, bersih. sampai bersih lah. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan Sampai bersih. minimal itu dalam mencuci tangan pakai sabun itu antara 20 detik sampai 40 detik. Rasu itu Bu, nggak nyampe 1 menit ya. Minimal 20 detik sampai 40 detik. Terus jangan lupa gunakan sabun dan air yang mengalir ya. Ya, jadi itu cara mencuci tangan nih Bu. Kemudian ada nggak yang belum punya tempat cuci tangan Bu di rumah Bu? Ya cuma dari keran Pak. Dari keran Bu ya. Iya, keran mengalir cuci tangan di bawahnya. Oh iya, oke, terima kasih. Jadi misalkan kok ibu belum punya keran itu, jadi tempat cuci tangan itu nggak perlu mahal Bu ya, nggak perlu keran-keran kayak yang di mall-mall pakai wastafel, sabunnya dipencet kayak gini itu nggak perlu Bu ya. Jadi kita bisa misalkan ada ember bekas itu kita bisa digolongi itu Bu ya, untuk nganggo kayak tempat wudhu itu Bu ya. Nah itu kan juga bisa. Terus untuk sabunnya bisa kita masukkan ke dalam botol bekas aqua itu juga kan bisa. Itu juga bisa salah satu cara untuk agar kita mempunyai tempat cuci tangan ya Bu. Kemudian cara mencuci tangan gitu Bu. Cara mencuci tangan itu jadi ada 6 langkah ya Bu ya. 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama Bu, mau diperhatikan ya Bu, nanti silakan dipraktekkan di rumah lah ya. Nah, yang pertama itu dibasahi dulu tangannya Bu. Dibasahi dulu di air mengalir, kemudian kasih sabun. Sebenarnya ada lagunya, tapi ya karena kita kurang memadai fasilitas jadi ya kita contohkan aja Bu ya. Kemudian digosok-gosok bagian dalam, kemudian bagian punggung bergantian Bu ya. Ya kemudian sela-sela jari, habis sela-sela jari saling berkaitan. Nah, saling berkaitan terus ibu jari bergantian Bu ya, kanan kiri bergantian. Habis itu ujung jari diputar-putar bergantian juga yang kiri. Setelah itu dibasuh di air yang mengalir. Setelah itu baru dilap pakai tisu atau lap yang bersih itu Bu ya. Jadi itu langkah mencuci tangan ya Bu. Nah, jadi tangan itu ketika kita melakukan sesuatu ini kan banyak bakteri, banyak kuman yang menempel di tangan kita Bu ya. Jadi kalau misalkan kok kita hendak makan atau ingin beristirahat setelah kita melakukan sesuatu kok tidak cuci tangan dulu,
Itu pasti bakteri, kalau tidak pakai sabun itu bakteri pasti masih menempel di tangan kita ya Bu. Makanya itu pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Jadi manfaat mencuci tangan pakai sabun Bu, ada beberapa manfaat ya Bu. Yang pertama itu adalah membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, flu burung, apalagi sekarang lagi musim COVID Bu ya, sangat diwajibkan untuk mencuci tangan pakai sabun ya. Kemudian itu tadi mungkin beberapa langkah Bu ya, jangan lupa 6 langkah tadi untuk mencuci tangan. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ajak keluarga kita sama saudara kita untuk selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Jadi salah satu pencegahan stunting itu bukan hanya dari asupan gizi saja, tapi itu dari menjaga lingkungan dan kebersihan diri juga, itu salah satu cara untuk mencegah dan penanganan stunting ya. Salah satunya tadi itu adalah dengan cara mencuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.